Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Dwi Sugianti di dalam kegiatan belajar IPS kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi penguatan agrikultur di Indonesia. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, mari kita awali kegiatan dengan berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kefahaman. Mari kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah diharapkan nantinya setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian mampu mendeskripsikan ekonomi agrikultur di Indonesia. Marilah anak-anak, kita langsung saja masuk pada pembahasan materi kita, pengembangan agrikultur di Indonesia. Apakah kalian semuanya pernah mendengar kata agrikultur? Ya, ekonomi agrikultur merupakan upaya meningkatkan perekonomian dengan cara memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan-bahan pangan, bahan untuk industri, sumber energi, dan juga untuk mengelola lingkungan hidupnya. Apa saja yang termasuk di dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang termasuk di dalam agrikultur? Salah satunya yang pertama adalah budidaya tanaman. Yang kedua, bercocok tanam. Yang ketiga, pembesaran hewan ternak. Yang keempat, pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan lanjutan. Seperti apa saja pengolahan lanjutan? Yaitu ada pada pembuatan keju, pembuatan tempe, itu bagian dari pengolahan lanjutan. Mari anak-anak kita lanjutkan saja pembahasan tentang potensi agrikultur di Indonesia. Produk pertanian Indonesia apa saja yang berpotensi menjadi andalan? Yang pertama adalah produk pertanian segar. Contohnya adalah buah-buahan dan sayuran. Yang kedua ada produk tanaman pangan, yaitu ada padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan masih banyak jenisnya yang lain, termasuk di dalamnya adalah palawija dan ubi-ubian ya. Apa bentuk dukungan pemerintah di dalam pengembangan ekonomi agrikultur di Indonesia? Yang pertama yaitu dukungan pemerintah. Pemerintah melakukan pemberian subsidi pupuk dan juga benih bagi para petani, sehingga diharapkan para petani bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau dan yang dibutuhkan, kemudian mendapatkan benih yang baik yang diperlukan bagi kegiatan pertanian. Yang kedua, pemerintah juga mengawasi harga-harga produk pertanian dengan tujuan untuk melindungi petani, sehingga nantinya jikalau terjadi panen ataupun saat panen melimpah, harga produk-produk pertanian itu tidak jatuh atau tidak merosot. Maka di sini tujuannya adalah menjaga harga produk itu tetap stabil sehingga petani tidak mengalami kerugian. Peran agrikultur di Indonesia. Untuk pengembangan agrikultur di Indonesia ini memiliki peranan yang cukup penting, mengingat potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, serta pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, dan besarnya pangsa terhadap ekspor, besarnya penyediaan pangan bagi masyarakat,
dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Itulah peranan penting dari ekonomi agrikultur di Indonesia. Kita sampai kepada pembahasan tentang hambatan pengembangan ekonomi agrikultur di Indonesia. Apa saja hambatan-hambatan yang ada? Yang pertama yaitu skala usaha yang relatif kecil. Yang kedua adalah modal yang terbatas. Yang ketiga, penggunaan teknologi masih sangat sederhana. Yang keempat, sangat dipengaruhi musim. Yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar yang masih rendah. Yang ketujuh, pasar hasil produksi biasanya dikuasai oleh pedagang-pedagang besar, sehingga akan merugikan petani. Yang kedelapan yaitu adanya alih fungsi lahan pertanian. Yang kesembilan adalah kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Itulah hambatan-hambatan dalam pengembangan agrikultur di Indonesia. Bagaimana strategi dalam pengembangan ekonomi agrikultur di Indonesia? Yang pertama yaitu strategi eco-farming, yakni strategi peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal. Yang kedua yaitu strategi tentang distribusi pupuk secara merata. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mendata jumlah kebutuhan pupuk tiap petani selama 1 tahunnya, sehingga stok pupuk sesuai kebutuhan di pasar bisa disediakan. Yang ketiga yaitu adanya perbaikan irigasi, yaitu melakukan pembangunan dan juga perbaikan berbagai sarana pendukung pertanian, khususnya dalam hal pengairan. Demikian tentang strategi dalam pengembangan agrikultur di Indonesia. Demikianlah kegiatan belajar kita hari ini yang membahas materi pengembangan ekonomi agrikultur di Indonesia. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan kefahaman. Pertemuan kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Kita akhiri pertemuan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.